Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Trader SAUSD. Dan dimana hari ini saya akan update kembali untuk pergerakan SAUSD ya di tanggal 25 Agustus 2022. Dan dimana kalau kita lihat harga saat ini mengalami kenaikan ya, yang dimana dia gagal breakout dari 1744, dan saya sampaikan di grup juga semalam bahwa selama dia bergerak di atas 1744 dan breakout dari 1748 maka ada kelanjutan kenaikan ya, dan saat ini terjadi dimana ada kelanjutan kenaikan ya. Dan untuk di PP alhamdulillah kita profit ya. Terima kasih untuk teman-teman semua. Sebelum kita lanjut melakukan analisa, saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah bergabung di channel Telegram saya dan yang sudah subscribe channel saya. Semoga channel ini bisa berkembang untuk terus ke depannya ya, dan memberikan informasi-informasi pergerakan mengenai SAUSD untuk kedepannya seperti apa. Oke, kita akan hapus semua dulu gambar yang ada di sini ya, dan kita update untuk analisa hari ini. Yang dimana kalau kita lihat di sini pergerakannya masih ada kemungkinan untuk melakukan kenaikan di area 1756 ya, dan ini menjadi titik entry untuk mencari sell apabila ada penolakan di area ini dengan terbentuknya sebuah candle pembalikan ya. Jadi kita tunggu di area ini. Jadi saya akan tandai. Jadi ini adalah area-area penting di 1758. Saya akan tandai ya di area-area ini. Jadi ini zona untuk mencari sell ya di 1758, 1754. Apabila ada penolakan maka kita bisa melakukan entry sell di area ini. Oke, dengan skenario seperti ini ya. Jadi skenario-nya dia akan kembali melakukan penurunan di area ini. Jadi kita akan tanda juga di area ini. Ya, di area 1745 dan ada juga di area sekitaran sini ya. Di 1742. Jadi skenario-nya seperti ini apabila ada penurunan ya. Untuk skenario kedua, jika dia gagal breakout dari 1758, 1754 maka dia akan melakukan sideways di area ini kembali ya. Jadi ada sideways di area ini apabila tidak breakout. Jadi untuk melanjutkan kenaikannya dia harus breakout dari 1754 dan 1758 untuk melakukan kembali kenaikannya. Ini skenario kedua. Untuk saya akan ubah warnanya menjadi warna kuning. Jadi skenario keduanya tidak terlalu kentar ya. Saya akan ubah warnanya di area ini dengan 2 pixel. Ini skenario keduanya. Untuk skenario ketiga, jadi dia breakout dari area ini 1758 dan 1754 maka dia akan mencoba untuk melakukan kenaikan di area ini, kemudian retest dan melanjutkan kenaikan kembali mencapai area 1770 sampai 1772 ya. Jadi skenario nya seperti itu untuk pergerakan kenaikan di SAUSD untuk hari ini. Dan untuk penurunannya seperti ini, apabila dia breakout dari 1745 dan 1742 maka dia akan kembali melakukan penurunan mencapai area 1730 untuk analisa hari ini sampai. Jadi untuk teman-teman semua, saya berharap agar ketika melakukan entry di SAUSD saat ini jangan terlalu ambil long ya. Jadi kita ambil tipis-tipis, minimal 40 sampai 60 pips sudah cukup di PRS SAUSD, sembari menunggu dia breakout dari area support dan resistennya. Jadi skenario nya seperti itu untuk pergerakan SAUSD di hari ini di tanggal 25 Agustus. Jadi ada
Skenario seperti ini ya. Jadi apabila ada penolakan di area 1758, 1754, maka kita bisa melakukan area sell ya, entry sell dengan target ke 1745. Dan apabila dia di 1745 ada penolakan ke 1745 sampai 1742 ada penolakan, maka kemungkinan akan melakukan kembali kenaikan di 1754 sampai 1758 untuk melakukan satu ya di skenario keduanya. Dan skenario ketiga, apabila dia mencapai rendah dan tidak ada penolakan, maka kemungkinan besar dia akan breakout untuk kemudian melanjutkan kenaikan mencapai 1770 sampai 1772. Dan skenario keempat, apabila dia melakukan penurunan dan breakout dari 1745 dan 1742, intinya dia close dari di bawah dari 1742, maka ini ada penurunan kembali untuk ke 1730 ya. Dan untuk kenaikan dia harus close di atas 1754 sampai 1758 untuk melakukan kenaikannya. Jadi skenario seperti itu di time frame 4 jam, dan kita akan coba cek dulu di time frame daily seperti apa. Dan kalau kita lihat di time frame daily, di mana di sini terbentuk the candle hijau, dan ini mengindikasikan akan terjadi sebuah bullish pin bar ya di candle ini. Jadi untuk baliknya maka dia harus breakout dari 1754 1758 untuk melakukan kenaikan dengan target terjauhnya ada di sekitaran dekat EMA 50 ya. Jadi area ini 1775, jadi itu target terjauhnya apabila mengalami breakout dan melakukan kenaikannya. Jadi seperti itu. Jadi butuh konfirmasi satu candle lagi di sini, candle hijau, dan dia close dari 1754 1758, maka kita bisa melakukan open posisi buy. Dan untuk di time frame 1 jam, kita akan lihat di time frame 1 jam, di mana di sini kalau kita lihat pergerakannya sudah dalam keadaan uptrend ya. Jadi informasi di time frame 1 jam kita lihat atau di minor trendnya terjadi pergerakan uptrend ya. Jadi kita garis trend line, dan ini dalam keadaan uptrend. Jadi untuk saat ini kondisinya dalam uptrend, namun di sini terlihat masih tertahan untuk melakukan sideways di range area 1754 sampai 1742 ya. Jadi ini range area sideways-nya kalau kita lihat informasinya di time frame 1 jam. Dan sekarang kita akan melakukan identifikasi di indeks dolar ya, seperti apa informasi yang akan kita dapat di sini. Dan saat ini kemarin dia melakukan kenaikan dan tertahan ya, setelah breakout dari area supply, tertahan di area resisten daily-nya, dan melakukan penurunan sesuai dengan apa yang saya informasikan kemarin, bahwa apabila dia breakout dari supply-nya maka dia akan mengejar area resisten untuk kemudian kembali melakukan penurunan. Dan kalau kita lihat di time frame 4 jam, dan dimana saat ini di time frame 4 jam ada kemungkinan besar untuk melakukan penurunan ke area 107.93, dan juga di area ini ya, ada area penting di area ini di 108.17. jadi kemungkinan besar ada penurunan ke area ini untuk kemudian melakukan kembali kenaikan apabila memang indeks dolar akan mengalami penguatan untuk hari ini ya. Namun kalau kita lihat memang di sini apabila ada kenaikan maka dia tidak akan breakout ya, dia tidak akan breakout dari area resisten apabila terbentuk sebuah candle bearish ya di area ini untuk kemudian melakukan penurunan. Jadi skenario seperti itu namun apabila hari ini dia melakukan penurunan dan close di bawah 107.93, maka kemungkinan besar skenario dia pergerakannya akan seperti ini untuk mencapai titik area 106.76. Jadi itu informasi dari indeks dolar ya. Kalau kita lihat dari pergerakannya seperti itu untuk indeks dolar sendiri ya. Dan kalau kita lihat di time frame 4 jam seperti itu, dan di time frame daily-nya kita lihat di sini peluang terjadinya pergerakan bearish ya, karena di sini terlihat ada indikasi pola double top. Di sini terjadi pola double top, jadi kemungkinan untuk melakukan penurunan ya.
namun ini belum valid. Untuk saat ini masih belum valid ya. Di time frame daily ada pembentukan double top ya, indikasi pembentukan double top. Oke, mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan dalam analisa pergerakan SAUSD dan informasi yang ada di indeks dolar. Semoga apa yang saya berikan hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.